Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kali ini kembali lagi di materi tentang biologi kelas 10 IPA 1 yang insya Allah kita tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan, pola hidup sehat, dan juga tetap menjaga 3M atau melaksanakan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya saat beraktivitas di luar seperti itu. Nah, pada pembelajaran biologi kita murojaah terlebih dahulu bahwa kemarin kita sudah membahas terkait masalah virus, baik pengertiannya maupun sifat-sifat dan struktur dari virus tersebut. Artinya virus itu terdiri dari DNA dan juga susunan protein lainnya yang menyelimuti si DNA tersebut. Nah, susunan protein yang menyelimuti DNA tersebut disebut dengan kapsid. Nah, adapun kapsid pada virus tersebut, kalau dalam bakteriofag yang menginfeksi sel bakteri, itu terdiri dari kepala, leher, dan juga kaki-kaki dan serta ekornya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait masalah bagaimana proses reproduksi dari virus tersebut. Artinya kemarin sifat virus itu sudah dijelaskan bahwa virus itu melakukan replikasi sendiri dalam proses perkembangbiakannya. Nah, berbeda halnya dengan makhluk hidup. Makhluk hidup dalam perkembangbiakannya pasti melakukan proses yang namanya metabolisme. Artinya berarti itu sebagai ciri-ciri dari makhluk hidup sendiri, yakni melakukan reproduksi dan bermetabolisme. Akan tetapi pada virus ini, reproduksi virus ini merupakan parasit obligat intraseluler yang menggunakan peralatan sel inang yang masih hidup. Jadi, dalam proses reproduksi virus ini melakukan infeksi terhadap sel inang yang masih hidup. Makanya virus ini disebut dengan parasit obligat intraseluler. Nah, adapun reproduksi virus itu terdiri dari dua macam, ada litik, ada lisogen. Sekali lagi, reproduksi virus itu terdiri dari dua, yakni litik dan lisogen. Bagaimana perbedaannya? Kita bahas satu persatu. Reproduksi virus pada litik itu melakukan proses lisis dalam bakteri tersebut. Nah, di sini ada contoh dari bakteriofag atau bakteri T4 yang melakukan infeksi terhadap bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, di gambar ini bisa dilihat ada proses sebanyak 5 proses. Yang pertama ada adsorpsi, yakni penempelan virus terhadap sel inang hidup bakteri. Nah, yang ini adalah fase adsorpsi. Dan yang kedua ada proses injeksi, di mana proses injeksi ini setelah fase adsorpsi itu melakukan penempelan, maka virus tersebut akan membuat lubang pada sel bakteri tersebut dengan menggunakan enzim lisozim dari virus tersebut. Nah, sehingga lubang tersebut digunakan untuk menginjeksi atau memasukkan DNA atau RNA virus ke dalam bakteri tersebut. Nah, seperti ini yang ada garis melengkung-melengkung ini. Nah, setelah itu fase DNA atau RNA ini yang sudah masuk ke dalam sel bakteri akan melakukan sistem yakni sintesis atau yang disebut dengan eklivasi, di mana sintesis ini DNA atau RNA ini melakukan sintesis protein untuk menjadikan kapsid, yaitu kepala, ekor, dan serabut ekor. Nah, sebelum melakukan fase sintesis protein, DNA atau RNA virus akan menghancurkan DNA atau RNA
sel inang atau bakterinya. Sekali lagi, sebelum melakukan sintesis protein, maka virus tersebut atau DNA dan RNA virus tersebut akan menghancurkan DNA dan RNA bakteri sehingga DNA dan atau RNA virus akan mengambil alih proses metabolisme di dalam bakteri tersebut. Nah, sehingga DNA atau RNA yang ada di dalam sel bakteri tersebut akan melakukan replikasi diri sebanyak-banyaknya dengan melakukan replikasi DNA dan juga melakukan sintesis protein yang akan dijadikan sebagai kapsid berupa kepala, ekor, dan serabut ekor. Nah, setelah itu fase sintesis sudah selesai, maka dilanjutkan pada fase perakitan. Setelah melakukan fase sintesis itu, yakni membuat kepala, ekor, serabut ekor, dan DNA-nya, maka dilakukan perakitan. Perakitan dari kepala, ekor, serabut ekor, terus habis itu dimasukkan pula DNA ke dalam virus tersebut. Nah, sehingga menjadi virus yang baru. Setelah itu, virus yang banyak itu yang ada di dalam bakteri tersebut akan keluar dari dinding sel keluar dari bakteri tersebut dengan melakukan penghancuran dinding bakteri oleh enzim lisozim yang dihasilkan oleh virus di dalamnya. Nah, sehingga itu yang dinamakan lisis. Fase lisis ini virus-virus yang ada di dalamnya yang sudah dirakit, maka virus tersebut akan memproduksi lisozim dan akan menghancurkan dinding-dinding bakteri supaya supaya virus tersebut yang ada di dalamnya akan keluar dari dalam bakteri tersebut. Itu yang dinamakan proses litik. Nah, adapun pada saat proses sintesis ini, DNA atau RNA virus tidak dapat menghancurkan DNA atau RNA bakteri karena DNA atau RNA bakteri itu sangat kuat, tidak dapat dihancurkan, maka virus tersebut akan melakukan proses yang dinamakan lisogenik. Nah, kenapa dinamakan lisogenik? Karena prosesnya adalah menggabungkan DNA atau RNA virus dengan DNA atau RNA bakteri. Nah, berarti tidak melakukan penghancuran DNA dan RNA bakteri, melainkan DNA dan atau RNA virus itu bergabung menjadi satu dengan DNA dan atau RNA bakteri menjadi yang namanya profag. Nah, setelah melakukan penggabungan DNA virus dengan DNA bakteri, maka dilakukan proses replikasi dengan melakukan pembelahan diri dengan pembelahan bakteri bersamaan dengan pembelahan profag, sehingga tiap bakteri hasil pembelahan tersebut memiliki profag tersendiri. Nah, kenapa dalam gambar ini kok tidak ada DNA atau RNA yang warna merah yang melambangkan DNA virus itu setelah dilakukan pembelahan? Nah, di sini ternyata daur lisogenik ini akan berubah, akan melakukan prosesnya masuk ke proses litik. Seperti itu. Jadi, selama sel inang kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk profag. Nah, jika misalkan ini sudah dilakukan pembelahan, tetapi sel inangnya itu masih kuat, maka tetap dalam bentuk profag. Akan tetapi bila sel inangnya ini lemah, DNA-nya itu lemah, maka dalam keadaan yang tidak menguntungkan, maka akan virus tersebut yang sudah bergabung dengan bakteri tersebut, maka DNA-nya itu akan memisahkan diri.
Kenapa bisa memisahkan diri? Karena itu tadi, keadaannya yang tidak menguntungkan dan DNA-nya pada sel inang itu lemah. Akibat apa? Akibat adanya terkena radiasi ultraviolet. Kemudian virus atau DNA-nya virus itu yang sudah memisah, maka akan menghancurkan materi genetik inangnya atau DNA sel inang atau DNA bakterinya dan mengambil kendali eh, proses metabolisme di dalam bakteri tersebut. Sehingga proses yang terjadi sama dengan sintesis pada daur litik. Nah, seperti itu. Jadi, bisa diulangi, kalau misalkan sel inang atau DNA inangnya ini atau DNA bakterinya ini lemah, maka DNA virusnya itu akan memisahkan diri. Nah, sehingga DNA bakteri yang memisahkan diri akan menghancurkan DNA bakteri. Sehingga proses ini masuk ke dalam siklus litik dan melakukan replikasi dan sintesis protein dan DNA. Setelah itu dilakukan perakitan dan akhirnya menjadi virus-virus yang baru, sehingga virus-virus yang baru di dalamnya akan keluar dengan menghancurkan dinding sel bakteri tersebut. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian materi biologi pada hari ini tentang reproduksi virus. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar Google Classroom di kelas online biologi, atau boleh chat WhatsApp ke nomor yang sudah Bapak masukkan sebelumnya, seperti itu. Jazakumullahu khairan kasiron, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.